hari ini berarti David udah 8 hari sejak kejadian tersebut dan sudah menunjukkan progres. Nama Jonathan Latumahina jadi perbincangan hangat selama akhir Februari kemarin setelah sang anak Kristalino David Ozora Latumahina jadi korban kekerasan pada 20 Februari 2023 di Jakarta Selatan hingga sempat terbaring koma selama beberapa hari. Pelaku penganiayaan, Mario Dandi Satrio, adalah anak pegawai Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo. Dia diketahui melakukan aksi kekerasan bersama temannya Shane karena dapat laporan bahwa pacarnya Agnes Gracia Haryanto pernah dapat perlakuan buruk dari David saat keduanya masih berpacaran. Lalu saat melakukan kekerasan, Mario menyuruh David push up kemudian menendang dan menginjak kepalanya. Nyaris seluruh kejadian dalam peristiwa ini direkam dengan kamera ponsel atas permintaan pelaku sendiri. Dokumentasi itulah yang lantas viral di media sosial. Saat ini, Mario sendiri sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi. Dia sedang ditahan untuk pemeriksaan dan dipastikan terkena sanksi drop out dari kampusnya, Universitas Prasetya Mulia. Sementara David yang jadi korban masih harus diopname selama beberapa waktu karena meski telah melewati masa kritis, luka berat yang dia derita selama penganiayaan masih butuh perawatan intensif dari rumah sakit. Kasus sebesar ini tentu tidak hanya menarik perhatian warganet. Ada beberapa pesohor tanah air yang terang-terangan menunjukkan simpati sampai datang langsung membesuk David. Menteri Keuangan Sri Mulyani adalah pembesuk yang paling disorot oleh publik karena saat menemui korban, dia tidak hanya memberi dukungan, tapi sampai meminta maaf juga pada Jonathan, ayah David, lantaran pelaku kekerasan adalah anak dari salah satu bawahannya. Lalu bukan hanya Sri Mulyani, Menteri Agama Yakut Khalil Qumas bahkan membagikan momennya saat membesuk korban dengan caption garang, "Anak kader, anakku juga." Catat ini. Ya, Jonathan ayah David memang masih menjabat sebagai pengurus di Ormas GP Ansor. Saya pemuda dari organisasi Nahdlatul Ulama yang bisa dibilang sudah jadi rumah bagi Yakut Khalil karena dirinya pernah jadi ketua di sana. Well, di atas itu semua, kedatangan orang penting sekelas Menteri Agama hanya untuk membesuk anak kader yang tertimpa musibah jelas bisa jadi indikasi kalau ayah David bukan orang biasa dalam organisasi. Di internet sebenarnya sulit untuk menemukan data pribadi Jonathan Latumahina. Tidak ada satupun informasinya yang terekspos, entah itu soal tanggal lahir, pernikahan, hingga di mana saja dia pernah bekerja. Namun untuk ukuran bapak-bapak beranak yang menyembunyikan data personalnya, Jonathan sebenarnya cukup aktif di media sosial. Di Twitter dia aktif dengan nama pengguna Sex is Suck dan punya 14.200 pengikut. Lalu di TikTok dia memakai Kitmir25 sebagai nama pengguna dan telah diikuti oleh 1.715 orang. Sementara di Facebook dia tetap menggunakan nama asli Jonathan Latumahina alias Abu Kitmir dengan jumlah teman yang sekali lagi dirahasiakan. Tapi akun Instagramnya tidur berjalan lebih mengejutkan karena di luar fakta sederhana kalau dia punya 4.877 pengikut. Di situ ada dua postingan yang menunjukkan proses akad nikahnya dengan pemilik akun Instagram bernama Amereso. Saya terima nikah dan kawinnya Amelia Rusulut binti Encum Junaidi dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Ya, kalau mengingat fakta soal David anaknya yang sudah bersekolah di SMA Katolik Pangudi Luhur, sebenarnya cukup jelas, itu bukan pernikahan pertama untuk Jonathan. Cuman bukan hal ini yang ingin kami sorot, melainkan publikasi momen pernikahannya yang bertanggal 10 Februari, rupanya hanya berjarak kisaran 10 hari sebelum akhirnya David tertimpa musibah pada 20 Februari. Setelah mencari tahu lebih jauh, memang bisa dimengerti alasan Jonathan menutupi banyak hal soal kehidupan pribadinya di internet. Mungkin dia ingin menghindari para penambang data berita macam kami ataupun yang ilegal seperti para peretas. Apalagi posisinya di GP Ansor adalah bagian teknologi informasi yang mengurus keamanan digital untuk organisasi. Oh iya, jangan salah paham dengan penampilannya yang penuh tato, juga dengan fakta kalau anaknya bersekolah di SMA Katolik PL. Karena baik Jonathan maupun David sudah mualaf kira-kira selama 3 tahun. Dia bahkan sudah pernah umroh. Makanya terlepas dari fakta bahwa Jonathan pernah berseteru dengan FPI sebelum masuk Islam, dia yang sekarang punya nama Islam Abu Kitmir, sebutan untuk para anjing penjaga Ashabul Kahfi, tetap disambut saat menyatakan niat untuk bergabung di gerakan pemuda Ansor. Untuk kondisi sang anak, Jonathan masih aktif membagikan perkembangannya ke publik. Salah satunya lewat video di akun Twitter bernama Nong Anda Darul Mahmada. Di situ dia menjelaskan kalau David sejauh ini belum sadar dari koma. Tapi kabar gembiranya, ventilator sudah dilepas meski masih tetap harus menggunakan alat bantu pernapasan lain. Kondisi David sekarang gimana, Ju?
kondisinya masih belum sadar ya, masih belum sadar. Dan kalau dari medis memang kabar menggembirakan, ventilatornya sudah dilepas, kemudian David dipasang tracheotomy ya, tracheotomy jadi di lehernya sini diberikan lubang untuk mengalirkan oksigen langsung ke. Keluarga pelaku sendiri sebenarnya sempat mendatangi Jonathan untuk minta maaf. Mereka dimaafkan, tapi hanya sampai di situ saja. Karena untuk proses hukum seperti dinyatakan dalam video Nong Andah di Instagram, Jonathan menolak untuk berdamai sebab ingin pelaku berakhir di penjara. Makanya kelanjutan kasus akan tetap diawasi oleh teman-temannya di LBH Ansor. Mohon doanya supaya David diberikan sebuah seperti sedia kala. Dan kita bisa segera melalui tahap kritis ini, doanya ya.